Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa as'alullaha yafaqihana fid din wa yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi mukhlishan laka ya rabbal alamin. Eh, Hadirin para pemirsa Markas Inayah di Facebook maupun di YouTube yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Ramadan dan ketakwaan merupakan dua hal yang selalu datang bersamaan dan tidak bisa terpisahkan. Dalam hal ini ya, kita akan membahas bagaimana Ramadan menjadi madrasah untuk meningkatkan ketakwaan kita dan juga madrasah untuk kehidupan kita sehari-hari. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Nah, ini ayat yang sudah sering diulang-ulang dari awal bulan mungkin. Nah, dalam firman Allah ini kita temukan bahwa ketakwaan dan puasa datang dalam satu ayat yang bersamaan. Maka di sini kita lihat ada isyarat. Salah satu hikmah diwajibkannya puasa adalah tahqiq taqwallah. Ya, melaksanakan atau mentahqiq takwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Adapun takwa secara umum, ya, sebagian mengartikannya antaj'al bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Kita menjadikan antara diri kita dan azab Allah wiqayah. Apa itu wiqayah? Wiqayah semacam penghalang. Semacam penghalang antara kita dan azab Allah atau murkanya Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Ya. Bagaimana cara membuat penghalang ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan cara mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Hiyal khaufu minal jalil wal 'amalu bima fit tanzil wal isti'dadu li yaumir rahil." Beliau mengatakan tentang takwa, al-khaufu minal jalil. Al-khauf, takut dari Allah Subhanahu wa taala. Takut yang menarik kita untuk beribadah dan bertauhid kepada Allah. Mengerjakan apa yang ada di kitab dan apa yang ada di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena sunnah juga termasuk tanzil. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha wal 'amalu bima fit tanzil. Dan menjauhi larangannya. Dan yang terakhir beliau mengatakan wal isti'dadu li yaumir rahil, bersiap-siap, ya, karena manusia hanya sementara di dunia ini. Bagaikan pengembara di dunia, maka ketika transit kita harus mengumpulkan perbekalan sebanyak mungkin. Ya, inilah perkataan Ali radhiyallahu anhu mengenai takwa. Sekarang apa korelasinya antara puasa dan takwa? Kenapa puasa bisa kita katakan menjadi sarana meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau kita perhatikan, orang kalau sudah berpuasa, hal-hal yang mubah saja ditinggalkan di bulan Ramadan. Hal-hal yang mubah, makan dan minum, ya, makanannya punya dia, minumnya punya dia, itu sudah dia tinggalkan di bulan Ramadan. Ya, karena imtithal, ya, kalau dia sudah meninggalkan hal-hal itu karena imtithal, karena patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis, ya, hal-hal yang mubah saja sudah dia tinggalkan, apalagi hal-hal yang diharamkan. Ya. Dan ketika berpuasa juga kita menanamkan muraqabah Allah ke dalam hati kita. Muraqabah, ya, atau
merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan puasa ini ibadah yang rahasia, amanah di antara Allah dan hambanya. Karena puasa ini tidak terlihat ibadahnya oleh orang lain. Beda dengan sholat. Kalau sholat kita lihat orang yang sedang sholat jelas ruku dan sujudnya. Jelas takbiratul ihramnya. Orang yang berhaji jelas tawafnya, sa'inya. Jelas pakai ihramnya. Tapi orang yang berpuasa, sebagaimana layaknya orang lain. Hanya saja dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang ketika berpuasa. Nah, ketika orang yang berpuasa, saking kuatnya muraqabah dia, saking kuatnya rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia masuk rumahnya sendiri dan ada makanan, tidak akan dia makan kalau belum waktunya dimakan. Walaupun halal makanan-makanan dia, rumah-rumah dia, ini karena kuatnya rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lagi-lagi ini adalah amanah antara hamba dan Rabb-nya. As-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Dan demikian juga puasa melatih kita untuk ikhlas. Karena tadi lagi puasa ini ibadah tanpa riya. Ibadah tanpa riya, tidak terlihat oleh orang lain. Nah, ya inilah Ramadan sebagai madrasah peningkatan takwa. Selain takwa, selain ketakwaan yang selalu disandingkan tadi dengan puasa, Ramadan juga mendidik kita sebagai madrasah. Ramadan madrasah yang mendidik kita membangun rasa empati dan nilai sosial. Empati dan nilai sosial. Manusia memang makhluk sosial. Ramadan membangun, mendidik bagaimana cara menanamkan nilai-nilai sosial dan membangun rasa empati dalam hati kaum muslimin. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tidak ada kasta di dalam Islam. Tidak ada perbedaan di antara Islam, semuanya sama. Bahkan dalam ibadah, banyak sekali ibadah yang menjunjung nilai-nilai musawat, menjunjung nilai-nilai penyamarataan antara manusia. Dalam sholat, misalkan, tidak dibedakan antara para pejabat, tidak dibedakan antara orang kaya dan orang yang kurang beruntung, misalnya. Semuanya ketika takbiratul ihram, berdiri, semua berdiri. Ketika rukuk, semuanya bungkuk. Dari yang kaya sampai yang miskin, semuanya bungkuk. Ketika sujud, semuanya menaruh jidatnya atau kepalanya di atas tanah. Semuanya sama ketika sholat, tidak ada perbedaan. Haji pun demikian. Ketika berihram, semuanya menggunakan kain ihram, menanggalkan pakaian-pakaian kemewahannya di dunia. Kalau sudah ihram, khalas, pakai kain yang sama, putih semuanya. Dan dalam puasa pun demikian. Dari yang kaya sampai yang miskin, dari pejabat sampai rakyat, semuanya menahan lapar. Semuanya menahan lapar dari fajar hingga maghrib. Dengan demikian, orang yang berpuasa, kita yang berpuasa juga mencoba memahami apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kurang mampu dari rasa lapar dan dahaga. Kalau kita sudah merasa demikian, kita akan mudah berempati dengan orang lain. Tangan kita akan lebih mudah berbagi di bulan Ramadan. Dari mulai sahur sampai buka puasa, banyak orang berbagi sahur, banyak orang berbagi buka puasa. Kenapa lebih mudah di bulan Ramadan? Karena rasa empati tadi muncul. Rasa empati tadi muncul lebih kuat ketika di bulan Ramadan. Kemudian di akhir bulan ada lagi kewajiban untuk zakat fitr. Ini juga berbagi untuk sesama kita kaum muslimin. Nah, maka di bulan Ramadan ini juga mendidik kita untuk menjadi dermawan. Mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Dari hadis ini
Ini ada hikmah ya, ada pelajaran bahwa dermawan itu bukan hanya di bulan Ramadan. Dermawan di segala kondisi. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dermawan di luar bulan Ramadan dan di dalam bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Maka kita kalau mau mencontoh beliau, dermawannya bukan hanya di bulan Ramadan. Ya, bukan di luar bulan Ramadan bakhil, pelit, kemudian dalam bulan Ramadan baru dermawan, bukan. Kalau mau contoh Nabi, dermawannya di luar bulan Ramadan dan lebih dermawan lagi di mana? Di bulan Ramadan. Ya, alhamdulillah ketika bulan Ramadan kita lebih mudah lagi tadi untuk berbagi, ya, untuk membagikan sahur dan buka puasa. Alhamdulillah, kita tingkatkan lagi, jangan sampai setelah Idul Fitri hilang semua rasa empatinya. Ya. Kita tingkatkan lagi kedermawanan itu, kita jaga di luar bulan Ramadan. Kemudian kita kuatkan lagi ketika masuk bulan Ramadan berikutnya. Nah, ya memang banyak sekali kaum muslimin yang berlomba-lomba untuk berbagi di bulan Ramadan, alhamdulillah. Ya, karena lagi-lagi ya, motivasinya diantaranya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man fattara sa'iman kana lahu mithla ajri, kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'a. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Masya Allah. Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Ya, ini kesempatan emas, ya. Kesempatan emas bagi kita yang mungkin masih sulit, ya, masih sulit untuk berbagi, masih sulit untuk mengeluarkan harta kita, ya, untuk bersedekah, untuk memberikan infak atau berzakat padahal wajib. Ya. Bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita untuk latihan. Ya, harus dilatih. Kedermawanan itu harus dilatih. Ya. Bagi yang sulit, jangan berlarut-larut. Bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita untuk latihan berbagi. Dan di antara keutamaan lainnya, memberi makan orang berbuka adalah selain tadi pahala yang berpuasa tanpa menguranginya, keutamaan lain adalah doanya. Doa orang yang menyantap makanan berbuka yang kita berikan tadi. Doanya, kenapa doanya mustajab? Ya, salasatun la turaddu da'watuhum. Ya, 3 orang yang tidak ditolak doanya, yang tidak ditolak doanya adalah al-imamul adil was-shaim hina yuftir wa da'watul mazlum. Ya, di antaranya ada as-shaim hina yuftir, orang yang berpuasa ketika berbuka. Ya, dan bagi yang diberikan, doa yang Nabi praktikkan adalah Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya, jadi inilah Ramadan untuk melatih sebagai mendidik rasa empati dan nilai sosial. Nah, kemudian ya, selain tadi Ramadan madrasah meningkatkan takwa, madrasah kedermawanan, ya, madrasah juga ya, Ramadan juga sebagai madrasah yang mendidik kita untuk mengontrol diri dan berubah kepada yang lebih baik. Ya, kalau tadi kita sudah bahas yang hubungan dengan orang lain, sekarang hubungan kita dengan diri sendiri. Kita lihat di bulan Ramadan, ya, ketika diwajibkan atau disyariatkan berpuasa bagi kaum muslimin, di antara faedahnya puasa adalah wasilah, ya, untuk menahan syahwat, untuk menahan syahwat terlepas dari belenggu-belenggunya. Maka bagi kita yang masih diuji dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, Ramadan merupakan kesempatan yang sangat sempurna bagi kita untuk berubah. Usaikum wa iyai, Ramadan, ya, contohnya kesempatan yang baik ya bagi orang yang lalai dalam sholatnya. Ini yang paling wajib dulu. Orang yang lalai dalam sholatnya, yang sholatnya masih bolong-bolong, yang sholatnya masih 1 kali seminggu, hanya sholat Jumat, plus 2 kali setahun, Idul Fitri dan Idul Adha. Ramadan ini menjadi kesempatan bagi kita berjamaah sholat 5 waktu dengan kaum muslimin. Kenapa? Lagi-lagi atmosfernya beda. Atmosfer beribadah di dalam bulan Ramadan berbeda dengan di luar bulan Ramadan.
Dan ini maklum kita ketahui bersama. Ya, banyak di masjid-masjid muka-muka yang baru hadir, dari tua ya, dari yang tua sampai yang muda, yang kecil-kecil. Banyak muka-muka yang baru hadir di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ya, memang atmosfer beribadah di dalam bulan Ramadan lebih kuat. Maka ini kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk meningkatkan level sholat kita. Yang tadinya masih bolong-bolong dilengkapi, yang tadinya masih jarang ke masjid, ya, kita berjemaah bersama-sama di dalam masjid. Atau yang tadinya mengakhirkan sholatnya lalai, ya, sholat zuhur mepet ke asar, sholat asar dipepet-pepet sampai mau habis waktunya. Nah, ini juga bulan Ramadan menjadi kesempatan bagi kita untuk meningkatkan sholat kita, meningkatkan kualitas sholat kita. Yang wajib dulu, yang wajib dulu. Karena kalau bukan bulan Ramadan, ya, kapan lagi? Kalau Ramadan saja sudah sulit, ya, untuk melengkapi sholat. Ramadan saja sudah sulit untuk berjamaah bersama kaum muslimin, ya, kapan lagi? Ya, karena tadi lagi Ramadan atmosfernya beda untuk beribadah. Ya, mulai dari sholat 5 waktu hingga tarawih. Ini sholat spesial bulan Ramadan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Ayyul a'mali ahabbu ilallah. Ya, pekerjaan apa yang sangat disukai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Nah, ini tentang salat wajib. Selanjutnya, kalau kita sudah meningkat, ya, kualitas salat wajib kita, Ramadan juga latihan bagi kita yang masih lalai untuk melakukan nawafil ibadah atau salat-salat rawatib. Kita lihat, ya, padahal salat rawatib, salat-salat sunnah, ya, salat-salat sunnah yang menemani salat-salat wajib adalah pelengkap dari kekurangan salat-salat fardu kita. Ya. Ini tidak bisa dipungkiri, walaupun kita sudah berusaha, salat fardu kita mungkin ada kurangnya, kurang khusyuk atau telat atau ketiduran. Ya. Bagaimana cara melengkapi ini? Padahal wajib. Ya. Caranya salah satunya dengan nawafil, dengan salat-salat yang sunnah. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abd yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Ya, yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflah. Kalau sudah betul salatnya, maka dia sudah menang atau beruntung. Wa anjah. Wa in fasadat faqad khab. Ya, kalau sudah rusak salatnya, rugi, serugi-ruginya. Ya, wa khasir. Fa in intaqasa min fariidatihi syai', ya, qala ar-Rabb 'azza wa jalla, kalau sudah ada kekurangan dalam salat fardunya, Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, "Unzuru hal li'abdi min tatawwu' fayukammila biha man taqasa min al-fariidah." Lihatlah salat tatawwu'nya, lihatlah salat rawatibnya. Apakah ada untuk melengkapi salat fardhu yang kurang tadi? Syuf. Pertama dilihat salat wajibnya. Yang itu merupakan kunci. Ya, kalau bagus hisab kita, kalau jelek khalas, rugi. Cadangannya kalau kita ada kekurangan dalam salat yang wajib adalah salat tatawwu', salat sunnah. Itu pentingnya salat sunnah. Ya, thumma yakunu sa'ir amalihi 'ala dzalik. Dan ini makanya, ya, bulan Ramadan adalah kesempatan untuk kita membiasakan 12 rakaat sunnah rawatib, ya. 12 rakaat sunnah rawatib yang mansus alaih. Man sallat 12 raka'ah fi yawmin wa lailah yubna lahu bihinna baitun fil jannah. Ya. Barang siapa yang salat 12 rakaat pada siang dan malam hari, bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Dibangunkan baginya rumah di surga karena
12 rakaat tadi. 12 rakaat itu mana saja? Arba'an qabla dhuhr, diriwayatkan dari Imam Tirmidzi. Arba'an qabla dhuhr, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, wa raka'ataini ba'da al-maghrib, 2 rakaat ba'da maghrib, wa raka'ataini ba'da al-isya, 2 rakaat setelah isya, wa raka'ataini qabla salatil fajr, dan 2 rakaat sebelum salat fajr. Kita fokus itu dulu, sunnah rawatib. Kemudian kalau sudah sunnah rawatib, masuk lagi ke sunnah-sunnah lain, salat duha, qiyamul lail, ya. Apalagi tarawih ya, kalau di bulan Ramadan, yang merupakan ibadah sunnah spesial di bulan Ramadan, ya. Dan salat-salat sunnah lainnya. Ya. Di bulan Ramadan ini juga merupakan kesempatan yang baik, yang sempurna bagi saudara-saudara kita yang diuji dengan candu, ya, candu rokok, shisha, dan lain-lain. Banyak dari saudara-saudara kita yang diuji mengakui tidak bisa meninggalkan rokok untuk beberapa jam saja. Padahal di bulan Ramadan mereka sanggup menahan dirinya lebih dari 12 jam, dikalikan 30 hari. Nah, itu kalau bisa dilanjutkan, ya, dilatih untuk bisa dilanjutkan sampai di luar bulan Ramadan, ya sedikit demi sedikit bertahap, insya Allah bisa meninggalkan kebiasaan yang merugikan tersebut. Ya, juga kesempatan bagi kita bulan Ramadan untuk berubah, ya, bagi kita yang lalai dan meninggalkan Al-Quran. Qala ar-Rasul ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ini kesempatan bagi kita bulan Ramadan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Bagi kita yang kemarin di bulan Sya'ban, di bulan-bulan sebelumnya masih lalai, ya, yang baca Al-Qurannya masih seingatnya aja. Untung kalau ingat, kalau nggak ingat-ingat, sudah tertinggal Al-Qurannya. Yang kemarin Al-Qurannya di rak bukunya masih berdebu, ya. Maka ini adalah kesempatan yang baik untuk kita mulai membiasakan diri kita untuk merutinkan membaca Al-Quran. Mulai dari sedikit-sedikit, ya, bertahap. Mulai dari 1 halaman per hari, 2 halaman, ya, sampai 5 halaman, meningkat lagi ke 10 halaman, meningkat lagi 1 juz, meningkat lagi beberapa juz, ya, per hari. Karena memang Al-Quran, ya, dan Ramadan memang hubungannya sangat kuat, ya. Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, Ramadan memang bulannya Al-Quran. Makanya kita lihat beberapa masjid, ya, bahkan memang niatnya ketika sholat tarawih adalah mengkhatamkan Al-Quran. Ya, fokus, ya, memang bulannya Al-Quran. Ya, tidak kita ragukan lagi motivasi untuk membaca Al-Quran. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Ya. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, dari kitabullah, falahu bihi hasanah, maka baginya hasanah, pahala. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Dan hasanah dan pahala tersebut dikalikan 10, ya, dilipat gandakan 10 kali. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim, ya, tidak aku katakan alif lam adalah 1 huruf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Tetapi alif huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Sudah jadi 3 huruf, dikalikan 10. Ila 700 di'f, wallahu yudha'if liman yasha. Ya, dikalikan 10 sampai 700. Ya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Nah, maka ini juga kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Ramadan juga, ya, kesempatan berubah bagi kita yang masih cepat marah, masih cepat emosi, ya, terpancing dikit langsung meledak-ledak emosinya. Ya. Di bulan Ramadan, padahal ia mampu bersabar, kita mampu bersabar meninggalkan
meninggalkan minum dan makan untuk Allah Subhanahu wa taala, menahan diri kita, ya, maka itu juga merupakan latihan, ya. Merupakan latihan untuk mengontrol diri, ya. 30 hari. Ya, memang untuk berubah dibutuhkan waktu. Ya. Ramadan juga yang memiliki waktu 30 hari ini berarti sangat baik, ya. Ada waktunya, sangat baik untuk latihan kita mengontrol diri dan dilatih juga untuk bersabar ketika menghadapi keburukan manusia. Nah, itu latihan kesempatan yang sangat baik, ya. Kemudian juga Ramadan sebagai latihan untuk yang terbiasa menjatuhkan kehormatan saudara kita dengan lisannya, ya, yaitu ghibah dan namimah. Ya, Ramadan juga menjadi kesempatan bagi kita untuk menahan lisan kita agar tidak termasuk golongan orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat kelak. Ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis?" Apakah kamu mengetahui siapa orang yang bangkrut itu? Qalu, sahabat mengatakan, al-muflis al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak memiliki harta benda. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi shalah wa siyam wa zakah. Bukan yang dimaksudkan oleh para sahabat, melainkan orang-orang yang bangkrut dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan salat, dengan siyam, dengan zakat. Orang ini salat, orang ini siyam, orang ini zakat. Orang ini beribadah. Orang ini patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Pahala salatnya, siyamnya, zakatnya ada. Dia bawa dulu ke hari kiamat. ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. Tapi dia mencibir, atau menghujat fulan, menfitnah fulan, memakan harta fulan, menumpahkan darah fulan, memukul fulan. Fayu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Maka pahala tadi, pahala salatnya, siyamnya, zakatnya yang bertahun-tahun dia kumpulkan, diberikan kepada korban-korbannya tadi. Allahul musta'an. Lagi-lagi, itu baru satu ancaman di hari kiamat. Dan memang aslinya, orang yang tidak bisa meninggalkan ghaibah dan namimah, meninggalkan perkataan-perkataan yang sia-sia, memang pada asalnya puasanya juga akan sia-sia. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaul az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Tidak akan bermanfaat puasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasanya orang yang tidak bisa meninggalkan perkataan dan perbuatan yang buruk tadi. Nah, nasallallahu as-salamata wal afiyah. Ya, setelah kita membahas tadi Ramadan sebagai madrasah ketakwaan, madrasah mendidik hubungan kita dengan orang luar, madrasah mendidik kita untuk mengontrol diri sendiri. Yang terakhir di sini juga saya akan membahas bahwa Ramadan juga mendidik kita untuk pintar memanage atau mengatur waktu. Ya, Ramadan mendidik kita untuk pintar manajemen waktu. Kenapa bisa? Nah, kita perhatikan di sini. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia. Namun kita ketahui bersama bulan Ramadan merupakan bulan yang waktunya sangat terbatas. Allah Subhanahu wa taala saja berfirman, ayyaman ma'dudat. Mensifati bulan Ramadan sebagai ayyam ma'dudat. Tidak dikatakan 30 hari, tidak dikatakan 29 hari. Hanya disifati ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja. Beberapa hari saja. Maka di waktu yang sedikit ini kita harus mengatur strategi bagaimana memanfaatkan kesempatan yang emas, ya, kesempatan yang sempurna dalam waktu yang sesaat ini. Amalan ibadah sangat banyak, amalan ibadah dari yang wajib-wajib sampai yang sunnah-sunnah, semuanya sangat banyak kalau kita bandingkan dengan waktu bulan Ramadan yang terbatas ini. Dan kenyataan
Ini pun sudah diketahui oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau bersabda, ya, yang bermakna umum, saddidu wa qaribu wa amaru wa khayyiru. Kerjakanlah semua seluruh ketaatan dan dekatilah kesempurnaan dan beramallah dan pilihlah. Nah, kita lihat ada khayyiru dan pilihlah dalam hadis riwayat Ahmad yang dihasankan oleh Syekh Albani. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk istiqamah, untuk beramal, mengerjakan seluruh perintah yang ada dan menjauhi seluruh larangannya. Ya. Namun Nabi tahu bahwa umatnya tidak mungkin mampu melaksanakan seluruh perintah yang sangat berat, yang banyak sekali. Karena amal kebaikan lagi-lagi sangat banyak. Sedangkan waktu kita sangat terbatas. Dan di sisi lain kita mengetahui secara pasti bahwa seluruh dari kita pasti ada lalainya, ada kurangnya, selalu ada. Oleh karena itu Nabi tidak selesai mengatakan kerjakanlah seluruhnya, dekatali kesempurnaan. Tidak. Beliau menutup dengan wa khayyiru, dan pilihlah. Nah, dan lanjutan sabda ini, inilah yang mengajarkan kita untuk membangun skala prioritas. Ya. Amalan-amalan apa sih yang harus kita prioritaskan untuk kita kerjakan di bulan Ramadan. Nah, ini salah satu trik untuk manajemen waktu. Ya. Dalam segala hal kita harus membangun atau menentukan skala prioritas kita, apa yang akan kita kerjakan dalam waktu yang terbatas. Ya, kalau kita gariskan secara umum, skala prioritas ya, untuk yang kita lakukan, amalan-amalan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, yang pertama dan yang paling utama yang tidak mungkin kita tinggalkan adalah menjaga tauhid dan keimanan kita dari noda-noda syirik dan kekufuran. Ya, yang pertama pasti menjaga tauhid, ya, karena bersihnya tauhid dan aqidah adalah syarat diterimanya amal ibadah. Kalau kita fokus di amal ibadah, fokus di pekerjaan-pekerjaan saleh, tapi tauhid kita masih dipertanyakan, ya, bisa jadi percuma amal saleh kita. Jadi tauhid itu bagaikan wudu, ya. Tauhid itu bagaikan wudu untuk salat. Walaupun kita salatnya khusyuk, rukunnya, ya semuanya sempurna, sifat sujudnya, berdirinya, rukunya, tapi belum wudu. Ya gimana mau diterima, gimana mau disebut sah salatnya. Begitu juga tauhid, ya, yang merupakan syarat untuk diterimanya amal ibadah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaik wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Ya, kalau kamu berbuat syirik, kalau kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalan-amalanmu. Wa la takunanna minal khasirin, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Nah, maka mari kita renungkan bersama ya, untuk bulan Ramadan ini jangan hanya fokus di amalan-amalan ya. Kita juga harus renungkan dan menjaga tauhid kita agar tetap bersih dari noda-noda syirik. Hindari berdoa kepada selain Allah, hindari meminta syafaat dan bertawasul kepada yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhkanlah langkah kaki kita dari praktek-praktek ya yang tidak ada tuntunannya dalam agama kita, yang khawatir menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Nah, setelah prioritas utama kita tauhid tadi, prioritas yang kedua adalah ibadah-ibadah yang wajib. Ibadah-ibadah yang wajib. Ya, hendaknya bagi kita yang mau tadi memperhatikan skala prioritas setelah tauhid, kita harus fokus dulu kepada amalan-amalan yang wajib. Kenapa? Karena amalan-amalan yang wajib, ya, walaupun kita dengar fadilah tarawih, fadilah qiyamul lail, fadilah membaca Al-Quran tadi, ya, tapi tetap amalan-amalan wajib adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW menjelaskan dalam suatu hadis qudsi bahwa Allah Ta'ala berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Dan tidaklah seseorang mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang kuwajibkan.
Nah, jadi yang wajib dulu, ya, seperti menjaga sholat 5 waktu. Kemudian saum secara sempurna sebulan penuh, kecuali bagi kita yang memiliki uzur. Nah, kemudian juga yang wajib ya di dalam bulan Ramadan adalah zakat fitri. Zakat ini juga berfungsi sebagai penyempurna puasa kita dan penghapus dosa kekhilafan kita dalam menjalani ibadah puasa. Jadi tadi setelah kita fokus dalam tauhid, fokus dalam ibadah-ibadah wajib, di antaranya sholat, ya, jangan salah, sholat wajib. Kemudian puasa, jangan sampai ada orang berpuasa tapi tidak sholat. Sholat dulu. Sholat, berpuasa, kemudian zakat fitur. Kemudian kita masuk juga prioritas yang ketiga adalah amalan-amalan sunnah. Wah, amalan-amalan sunnah banyak sekali. Tapi kita harus prioritaskan dari amalan-amalan sunnah yang banyak tadi, mana yang dari amalan-amalan sunnah tadi yang merupakan spesialisasi bulan Ramadan. Amalan-amalan sunnah yang spesial untuk kita lakukan di bulan Ramadan dan mengandung keutamaan yang luar biasa. Nah, di antaranya ada seperti sholat tarawih di setiap malam bulan Ramadan. Ya. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua seperti tilawah Al-Qur'an. Yang tadi kita singgung bahwa Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Ya, karena dengan berinteraksi dengan Al-Qur'an, kita akan lebih menjiwai Ramadan. Ya, Ramadan ini sudah menjadi kita ketahui ya, Ramadan lagi-lagi adalah bulan Al-Qur'an dan bulan di mana Al-Qur'an itu diturunkan. Kemudian ya, amalan spesial Ramadan yang ketiga adalah umrah di bulan Ramadan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang wanita Ansar, "Fa idza kana Ramadan i'tamiri fi fa inna umrata fi Ramadan taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i." Ya. Nah, jika bulan Ramadan datang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita Ansar, datang. Jika Ramadan telah datang, maka berumrahlah di bulan Ramadan. Karena umrah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji atau haji bersamaku sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini bagi yang mampu ya. Bagi yang punya kesempatan, maka manfaatkanlah kesempatan bulan Ramadan untuk umrah. Kemudian yang keempat adalah i'tikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, karena memang ini juga merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Ya, kebiasaan beliau sampai beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ya, jangan lupa juga bulan Ramadan adalah bulannya kita untuk berlomba-lomba bersedekah. Ya. Bersedekah karena Nabi SAW tadi juga lebih dermawan lagi ketika ada di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, ya, amalan-amalan sunnah yang harus kita perhatikan adalah pencarian malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, maka carilah malam-malam itu di malam-malam ganjil ya, pada 10 malam terakhir. Ya. Karena hanya orang merugi yang tidak mendapatkan nikmat dan fadilah Lailatul Qadar. Dan akhirnya kita bersama berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat keluar dari bulan Ramadan dengan predikat takwa ya. Tentu dengan tips-tips ya, atau saran-saran yang tadi kita bahas dari awal ya. Kalau kita merajaah sedikit, itu ada madrasah takwa tadi, kemudian ada sebagai madrasah untuk mengatur hubungan kita dengan orang lain, kemudian untuk mengatur diri kita sendiri, dan yang terakhir adalah manajemen waktu dan prioritas ya. Prioritas tadi dari yang tauhid, ibadah-ibadah wajib, kemudian ibadah-ibadah sunnah yang spesial di bulan Ramadan. Kita cukupkan dulu sekian, semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Hada wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.